bersama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau selalu menyayangi kami. Engkau menyayangi seluruh anggota keluarga kami dan juga menyayangi kami yang berkumpul di tempat ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga seperti Engkau menyayangi kami pun bisa menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi sobat-sobat Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Matius 22 ayat 34 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah hukum yang terutama dan pertama. Sedangkan mengasihi sesama adalah hukum yang kedua. Itulah jawaban Yesus kepada seorang ahli Taurat kaum Farisi yang berniat mencobai Tuhan dengan menguji pemahamannya atas hukum Taurat. Melalui jawaban Yesus hanya ingin mengatakan bahwa intisari dari firman Tuhan adalah kasih. Intisari dari kerinduan dan tujuan Tuhan Yesus. Sebab hanya dengan kasihlah segala sesuatu dapat teratasi. Namun bukan sekedar kasih. Yesus ingin menekankan bahwa mengasihi Tuhan adalah yang terutama dan yang pertama. Sebagai Allah, sudah semestinya kita meninggikan Allah kita melebihi segala sesuatu. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, meskipun seringkali ada banyak hal yang tidak sejalan dengan keinginan hati kita, tetapi kita dapat mengalahkan keinginan kita sendiri dan meletakkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita pribadi. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kita akan hidup, berusaha dengan segenap hati pula memberikan yang terbaik bagi sesama, menyelamatkan mereka yang hilang, karena kasih Allah telah meluapi hati kita. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengingat, Tuhanlah yang utama, yang pertama dan lebih dari segalanya. Jangan sampai kita terbalik, mengasihi sesama atau bahkan diri sendiri lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Adik-adik semuanya, kita ketemu lagi untuk membuat kreativitas hari ini ya, tentang mengasihi Tuhan. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah gunting, lem, kertas lipat, dan kertas manila boleh, kertas gambar juga boleh, yang sudah digambar bentuk hati besar seperti ini.
Mari ikuti kakak-kakak pendamping untuk membuatnya bersama ya. Pertama, gambarlah hati sebesar ini untuk kalian gambar di kertas yang sudah kalian siapkan. Mari kita mulai. Untuk langkah yang kedua, kita siapkan satu kertas lipat, kemudian kita gambar hati di atas kertas lipat tersebut, lalu gunting ya. Langkah ketiga, sekarang kita akan menuliskan nama Yesus di tengah hati yang berwarna Y, E, S, U, S. Buatlah sebagus mungkin sesuai kreativitas kalian. Nah, sekarang langkah keempat, anak-anak potong kecil-kecil kertas lipat sesuai dengan selera kalian ya. Nanti kertas lipat kecil-kecil ini akan kita tempel di sekitar gambar hati yang sudah kalian buat tadi. Yuk kita kerjakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami pun juga ingin lebih mengasihi kepada sesama kami. Semoga hidup kami dapat menjadi berkat dan berguna bagi sesama demi keselamatan kami semua. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Numpak perahu karo Yesus, ana Yesus isang guyu, ana Yesus isang guyu, ana Yesus isang guyu. Numpak perahu karo